Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah ya. Terlebih dahulu Bapak akan memeriksa dulu kerapian atau kesiapan anak-anakku sekalian. Apakah sudah siap semua? Alhamdulillah Kalau Pak. ada sampah yang berserakan bisa dirapikan dulu. Alhamdulillah siap Pak. Oke, baik. Alhamdulillah sudah tidak ada ya. Ya Pak. Oke, baik. Jadi selanjutnya yang ketua kelasnya siapa? Ada Pak. Saya Pak. Oi, Aswar ya. Ya Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi Aswar silakan sesuai dengan etika kita terlebih dahulu kita berdoa ya. Jadi doa dipimpin oleh ketua kelasnya Aswar ya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Alhamdulillah, berdoa selesai. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya bagaimana? Apakah hadir semua ini hari? Alhamdulillah Pak, hadir semua Pak. Alhamdulillah ya. Jadi pada hari ini adalah pertemuan pertama kita ya. Ya Pak. Yang alhamdulillah dari kelas 5 semuanya naik ya menjadi kelas 6. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi setiap hari Kamisnya kita di jam pertama akan belajar agama seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Oke, selanjutnya mungkin ada dari anak-anak sekalian yang belum mengenal secara lengkap identitas Pak Guru, jadi bisa dilihat. Jadi Pak Guru di sini adalah juga guru baru di SD 02 Pulau Ali. Materi kita pada hari ini yakni tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun tujuan pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini, jadi anak-anak sekalian, Pak Guru berharap bahwa peserta didik dapat biasa membaca Al-Quran dengan tafsir. Jadi dari tujuan ini Bapak berharap bahwa anak-anak sekalian semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj huruf ayat atau tajwid ya, sesuai dengan tajwidnya. Kemudian yang kedua sesuai dengan materi kita, tujuan pembelajarannya itu adalah menunjukkan perilaku sikap toleran. Nah, ayat ke-6 dari surah Al-Kafirun itu mengatakan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu implementasinya salah satunya itu adalah bersikap toleran, menghargai antara beragama. Yang terakhir, setelah terbiasa membaca Al-Quran, menunjukkan perilaku sikap toleran, memahami makna surah Al-Kafirun. Yang terakhir itu adalah menghafal dari Quran surah Al-Kafirun itu dengan benar. Oke, selanjutnya mungkin dari anak-anakku sekalian ini ada yang bertanya ya, apa itu Pak sebenarnya manfaatnya dari membaca surah Al-Kafirun atau memahami makna dari surah Al-Kafirun kemudian menerapkannya. Nah, ini manfaatnya di atasnya. Manfaatnya itu adalah surah Al-Kafirun jika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah surah Al-Kafirun ini surat ajakan toleransi dalam beragama. Oke, baik. Jadi materi inti kita pada hari ini tentang indahnya saling menghormati. Jadi di dalam surah Al-Kafirun itu implementasi dari surah Al-Kafirun itu sendiri salah satunya ialah saling menghormati antar beragama. Oke, next. Jadi anak-anakku sekalian bisa lihat ya dari tampilan ayat di depan anak-anakku sekalian bisa dilihat ini adalah proses ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita setanah air dan sebangsa Indonesia. Dalam sikap toleransi yang kita lakukan ini, kita tidak boleh mengganggu atau mencampuri urusan ibadah dari agama lain atau saudara-saudara kita di luar dari agama Islam. Selanjutnya, untuk lebih memahami makna dari surah Al-Kafirun ini sendiri, Pak Guru ini akan menjelaskan sekilas tentang pengenalan surah Al-Kafirun.
Bisa dilihat dari layar. Jadi surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109. Jadi jumlah surah Al-Kafirun ini ada 6 ayat ya. Jadi ada 6 ayat. Jadi surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang kafir Quraisy di Mekah pada zaman itu ya, terhadap dakwah Nabi Muhammad, dalam arti bahwa Nabi Muhammad ini tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang kafir Quraisy ini. Kita bisa lihat ya, nah di atas ini adalah surah Al-Kafirun secara utuh beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama artinya itu adalah, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun maknanya dari surah Al-Kafirun ini adalah, yang pertama itu adalah pernyataan atau penegasan bahwa umat muslim itu tidak akan pernah menyembah seperti apa yang orang kafir sembah. Jadi ini adalah penegasan bahwa umat muslim ini tidak akan pernah menyembah sama sekali apa yang orang kafir sembah. Sesuatu hal itu sudah masuk di ranah peribadahan agama lain, kita tidak boleh mencampurinya sama sekali. Oke, baik anak-anakku sekalian, setelah Pak Guru tadi menjelaskan panjang lebar tentang surah Al-Kafirun ini sendiri, apa tujuannya, kemudian apa manfaat mempelajari dan mengamalkan di dalam keseharian kita, maka Bapak berharap bahwa anak-anakku sekalian bisa menghafal dari surah Al-Kafirun ini, mulai dari ayat, terjemahan, kemudian maknanya, kemudian harapan terakhir Bapak dari pemahaman yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang surah Al-Kafirun ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah pertemuan kita selanjutnya, Bapak berharap bahwa tugas hafalan yang Bapak berikan pada hari ini, Bapak berharap bahwa kemudian yang terakhir, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, mana Sob? Oh ya, tetap semangat ya semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk membaca doa. Dimulai. Untuk teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa dimulai. Ya. Alhamdulillah, berdoa selesai. Amin. Mari tetap menjaga kesehatan sesuai dengan ketetapan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita berdoa semoga musibah yang menimpa kita ini bisa segera berlalu dan kita akan bertemu kembali, bertatap muka bersama teman-teman guru di sekolah yang tercinta kita SD Nurul Ulama. Bapak akhiri, mungkin pada hari ini cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.